Memperingati 79 tahun kemerdekaan Indonesia, apa upaya untuk merawat kebangsaan? Saya masih bersama anggota Dewan Pengarah BPIP yang juga guru besar ilmu filsafat di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Profesor Dr. Amin Abdullah. Prof. Amin ini dikenal sebagai santri yang jadi rektor, rektor yang pernah nyantri. Yeah. Prof. Amin pernah jadi rektor. Ada apa dengan kampus-kampus kita? Banyak pertanyaan saat ini bahwa lesunya kelompok cendekiawan karena tidak ada lagi kita lihat cendekiawan yang bersuara kritis. Ada apa dengan kelompok pemikir cendekiawan kita saat ini, Prof? Ya banyak faktor ya, Mbak Rosi ya. Ya sistem pemilihan rektor saja kan sudah tidak bisa kita bayangkan sedemokratis dulu kan. Ya memang di situ dipilih oleh Senat gitu kan kira-kira. Tetapi kan kemudian dikirim ke pusat lalu ada pansel. Dari pansel itu menentukan nanti 3. Nah 3 itu kan kemudian dipilih oleh menteri gitu. Begitulah mau di Kementerian Agama mau di Kemenristek Dikbud gitu itu sama. Coba gradasi itu aja dari level bawah ke tengah sampai atas itu kan sudah melewati apa yang disebut demokrasi itu kan. Jadi hampir-hampir tidak akan terpilih rektor yang genuine ya. Karena hanya akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Persis seperti itu. Maka tidak ada suara-suara kayak tahun 98 dulu gitu kan. Forum rektor. Forum rektor. Ya ini ada forum rektor, tetapi mereka ya ketakutan juga, gitu ya. Ada ketakutan. Maka. Apa takut apa, Prof? Ya bisa dicopot. Ingat kasus Surabaya tentang dekan yang menyuarakan berbeda lalu dicopot, umpamanya. Ya. Itu pada level ada contoh lah gitu ya. Kemudian yang lain-lain saya kira ya begitu. Jadi mereka ya lebih baik diam lah begitu kira-kira. Nah di situ saya kira perlu Indonesia untuk membangkitkan kembali intelektual publik, intelektual organik gitu. Itu saya kira penting ya. Jangan hanya menikmati birokrasinya, tetapi bagaimana kaitannya dengan nasib rakyat ya pada umumnya, nasib generasi muda dan lain sebagainya itu seperti apa. Jadi harus ada creative mind yang berani menyuarakan kembali dan berpihaknya itu kepada rakyat-rakyat kecil yang masih tertinggal. Itu saya kira ada masih 25 juta orang yang tertinggal gitu pada 79 tahun. Itu loh refleksi, evaluasi yang harus kita lakukan seperti itu. Bagaimana mengangkat mereka tadi ya mensejahterakan rakyat itu kan bagian dari deklarasi independence kita kan itu sebetulnya. Kita pernah punya tokoh-tokoh pemikir cendekiawan yang sangat kritis. Itu yang juga harus kita ingatkan kembali di 79 tahun Indonesia Merdeka. Kemana mereka? Kemana suara-suara kritis di kampus? Karena idealnya adalah kelompok cendekiawan yang kritis, masyarakat yang sudah memahami demokrasi yang berkualitas serta penyelenggara negara yang memahami etika itu sesungguhnya ideal. Tetapi apakah itu sesuatu yang utopis dalam peringatan 79 tahun Indonesia Merdeka, Prof. Amin? ya itu dilemanya itu. Jadi bagaimana menghubungkan kalau Paul Ricoeur itu antara ideologi dan utopia. Nah di situ ideologi itu cita-cita besar kebangsaan, gagasan, pikiran-pikiran besar tadi untuk mensejahterakan, untuk itu mencerdaskan. Tapi utopia ketika prakteknya sebaliknya, gitu. Lalu mereka merasa nyaman ya, dalam zona nyaman. Kalau sudah masing-masing merasa di dalam zona nyaman, bagaimana mau memperbaiki keadaan kan? Nah di situ saya kira kita menghimbau kembali lah, mengajak kembali bagaimana para intelektual perguruan tinggi maupun yang ada di civil society untuk bangkit kembali bahwa masih banyak yang tertinggal sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita selalu ingat
Buya Syafi'i selalu mengatakan bahwa sila kelima adalah sila yang paling yatim piatu. Yatim piatu, sila kelima yatim piatu. Ya mungkin bagi penyelenggara negara mungkin tidak mau dikatakan begitu, tapi faktanya begitu. Prof Amin di BPIP, apa yang bisa dilakukan BPIP? Bisa apa? Nah itulah saya kira dalam 3 bulan ke depan saya dan teman-teman akan menggugah kembali hati nurani tadi itu. Keprihatinan yang mendalam dalam memperingati 79 tahun kemerdekaan kita adalah rapuhnya, runtuhnya etika penyelenggara negara. Saya nggak usah ngasih contoh lah. Kalau budaya Jawa kan selalu hati-hati, ada 3 itu kan, bisa harta, bisa kekuasaan, mohon maaf ini nggak enak menyebutnya, bisa perempuan dan lain sebagainya, tapi saya nggak nyaman menyebutnya itu. Tapi di dalam tradisi Jawa selalu disebut itu. Dan 3-tiganya ini sekarang terjadi di tanah air. Maka saya ingin menghimbau kepada semua pimpinan lembaga demokrasi. Ya. Semua pimpinan di tanah air berkasus, itu kan yang sebenarnya Prof ingin katakan. Ya itu berkasus, masing-masing punya kasus. Belum lagi kalau tadi kong kali kong antar trias politika itu mestinya check and balance malah kong kali kong umpamanya. Itu kan harus harus diingatkan kembali lah supaya kita we are going on the right track begitu. Itu harus ada memang yang berani menyampaikan itu, dan itulah yang disebut intelektual organik. Nah BPIP ke depan dalam waktu 3 bulan akan mengundang tokoh-tokoh baik yang di pusat maupun di lokal daerah untuk menyuarakan itu. Mungkin mereka punya ide-ide yang genuine, mari kita dengar ya secara tulus bagaimana what went wrong sebetulnya. Apa yang salah toh sebetulnya ini. Karena kalau kita tadi Prof sempat mengatakan pada saya ada 79 lembaga kajian think tank yang sebenarnya menggunakan kata Pancasila. Artinya begitu banyak lembaga ini didirikan untuk kembali menyegarkan ingatan kita pada Pancasila, pada nilai-nilai berbangsa, bernegara. Tadi Prof menebalkan sekali lagi tentang pentingnya kita mengoreksi beretika, oleh para penyelenggara negara. Jadi Prof, apakah kita bisa dalam rangka 79 tahun Indonesia Merdeka ini, pada tahun depan saya bicara dengan Prof Amin, kita sudah mendengar lagi suara-suara kelompok cendekiawan yang mampu mengawal nilai kebangsaan kita, yang mengingatkan kembali penyelenggara negara untuk berkuasa, memerintah dengan pedoman etik dan moral. Ya BPIP dengan yang lain ya, BPIP sendiri ya tidak mungkin lah itu mengerjakan itu. Dengan yang lain-lain memang harus meng-highlight pentingnya ini gitu ya. Tetapi juga pusat-pusat studi Pancasila yang ada di perguruan tinggi yang mungkin jumlahnya 75, 76, mari kita bicara apa adanya. Jangan hanya normatif saja bicara tentang Pancasila, tetapi bagaimana realita. Pancasila dalam laku, Pancasila dalam perilaku, itu yang lebih penting sebetulnya. Pancasila dalam tindakan, itu kan nanti bisa terukur, ada indeksnya kan. Kalau memang dilakukan lalu ada indeksnya gitu. Nah itu harus digerakkan ini, menjadi gerakan nasional lah gitu ya kira-kira. Menjadi gerakan nasional yang menggugah semua orang. Oh iya ya memang ada something yang memang belum terpenuhi setelah merdeka ini. Gitu. Saya ingin mengutip kembali Buya Syafi'i Ma'arif sebagai akhir dari diskusi kita malam hari ini Prof Amin. Saya mengambil kalimat belakangnya bahwa jiwa saya berontak melihat kondisi seperti ini, kata Buya Syafi'i Ma'arif. Tetapi awalnya juga Buya mengatakan saya tidak pernah menyesal jadi orang Indonesia. Ya. Semoga berontaknya jiwa Buya Syafi'i Ma'arif juga menjadi pemberontakan gagasan dan pemikiran kita untuk memperbaiki bangsa dan negara Indonesia. Prof Amin terima kasih. Terima kasih. Tahun depan dalam perayaan ke-80 tahun kita sudah melihat arah bangsa ini berjalan
lebih baik. Lebih baik. Ya.